Sejarah dan aliran linguistik. Studi linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu 1. Tahap spekulasi. Pada tahap ini, pernyataan-pernyataan tentang bahasa didasarkan pada dongeng atau cerita rekaan, bukan data empiris. 2. Tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli bahasa melakukan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa yang diselidiki. 3. Tahap perumusan teori. Pada tahap ini dihasilkan konsep bahasa yang ideal yang kemudian melahirkan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan. Linguistik tradisional. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. A. Zaman Yunani kuno. Studi bahasa pada zaman Yunani mempunyai sejarah dari lebih kurang abad ke-5 sebelum Masehi. Masalah pokin kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah 1. Pertentangan antara fisis dan nomos. Fisis yaitu alami, bahwa bahasa memiliki hubungan dengan asal-usul sumber dalam prinsip-prinsip pribadi dan tidak dapat diganti. Sedangkan nomus yaitu konvensi bahwa bahasa itu memperoleh dari hasil kebiasaan dan tradisi dan hukumannya tidaklah tetap dan tidak bisa berubah. 2. Pertentangan antara analogi dan anomali. Analogi adalah bahasa yang bersifat teratur, sedangkan anomali adalah bahasa yang bersifat tidak teratur. Dari studi bahasa pada zaman Yunani ini, kita mengenal nama beberapa kaum dan tokoh yang mempunyai peran besar dalam studi bahasa itu. Di antaranya yaitu kaum Sofis, Plato, Aristoteles, kaum Stoik, dan kaum Alexandrian. Selanjutnya, zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman ini merupakan kelanjutan dari studi yang telah dilakukan pada Yunani kuno. Yang pertama, Paro dan De Lingua Latina. Yang kedua, Instituens Grammaticae atau tata bahasa Frisia. Yang ketiga, zaman pertengahan. Di zaman pertengahan ada kaum modiste, lalu tata bahasa dan spekulativa. Lalu ada Petrus Hippanus dengan bukunya Summi Theologicals. Yang keempat, membedakan partes, origin menjadi kategori matrix, semua bentuk yang dapat menjadi subjek atau predikat, dan sintetagrammatik, semua bentuk tutur lainnya. Lalu yang ketiga ada zaman pertengahan. Terdapat 3 pembahasan dan kajian yang perlu diperhatikan pada periode ini, yaitu yang pertama kaum modiste, yang kedua tata bahasa spekulativa, yang ketiga Petrus Hippanus dengan bukunya Summi Theologicals, yang keempat membedakan partes origin menjadi kategorematik atau semua bentuk yang dapat menjadi subjek atau predikat, dan sintetagrammatik atau semua bentuk tutur lainnya. Linguistik tradisional. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Di zaman Renaissance, zaman ini dianggap sebagai abad pembuka bagi pemikiran modern. Bahasa Ibrani dan Arab banyak dipelajari orang pada akhir abad pertengahan, dan sesungguhnya kedua bahasa tersebut merupakan 2 bahasa serumpun dan dalam perkembangan. Menjelang lahirnya linguistik modern, pada tata bahasa tradisional ini tidak dikenal adanya perbedaan antara bahasa ujaran dengan bahasa tulisan. Oleh karena itu, deskripsi bahasanya bertumpu pada bahasa tulisan. Bahasa yang disusun tata bahasanya dideskripsikan dengan mengambil patokan-patokan dari bahasa lain, terutama bahasa Latin. Persoalan kebahasaan seringkali dideskripsikan dengan melibatkan logika. Penemuan-penemuan atau kaidah-kaidah tertentu cenderung selalu dipertahankan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Linguistik strukturalis. Linguistik tradisional selalu menerapkan pola-pola tata bahasa Yunani dan Latin dalam mendeskripsikan suatu bahasa. Maka, linguistik strukturalis tidak lagi melakukan hal demikian.
Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat yang khas yang dimiliki suatu bahasa itu. Konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand mengemukakan ada 4. Yang pertama yaitu ada telaah sinkronik dan diakronik. Telaah sinkronik adalah mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu saja, sedangkan telaah diakronik yaitu telaah bahasa sepanjang masa. Yang kedua yaitu ada perbedaan langue dan parloe. Langue yaitu keseluruhan sistem tanda berfungsi sebagai alat verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Sedangkan parloe yaitu sifatnya konkret, karena parloe tidak lain daripada realitas spesies yang berbeda dari yang satu dengan orang lain. Yang ketiga yaitu ada perbedaan signifian dan signifie. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis yang bunyi dalam alam pikiran, yaitu bentuk. Sedangkan signifie adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Yang keempat yaitu hubungan sintagmatif dan paradigmatif. Sintagmatif adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang disusun secara berurutan, bersifat linier. Paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam satu tuturan dengan unsur-unsur sejenisnya yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Aliran Praha. Aliran Praha ini terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu Willem Matthesius, 1882 sampai 1945. Tokoh-tokoh lainnya adalah Nikolai, Trubetskoy, Roman, dan Morris. Pengaruh mereka sangat besar di sekitar tahun 30-an, terutama dalam bidang fonologi. Selanjutnya ada aliran glosemantik. Aliran ini dikembangkan oleh Lewis, seorang linguis asal Denmark. Glosemantik adalah teori linguistik yang menekankan pada studi tanda-tanda, di mana setiap komponen dalam bahasa dilihat sebagai bagian dari sistem tanda yang lebih besar. Glosemantik menitikberatkan pada hubungan antara bentuk dan makna dalam struktur bahasa. Selanjutnya ada aliran Wirthian. Aliran ini berpusat pada pandangan John, seorang linguis dari Inggris. Teori Wirthian berfokus pada konteks dalam studi bahasa. Wirth berpendapat bahwa makna kata tidak dapat dipahami secara lengkap tanpa mempertimbangkan konteks di mana kata tersebut digunakan. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan hubungan antara bahasa dan konteks sosialnya. Selanjutnya yaitu ada linguistik sistemik. Aliran ini dipelopori oleh Michel Halliday yang mengembangkan teori tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks sosial. Pendekatan ini melihat bahasa sebagai suatu sistem pilihan di mana pembicara memilih bentuk bahasa berdasarkan fungsi dan konteks sosialnya. Halliday menekankan 3 fungsi utama bahasa, yaitu yang pertama fungsi ideational, yaitu untuk menyampaikan informasi. Yang kedua fungsi interpersonal, yaitu untuk berinteraksi. Dan yang ketiga yaitu fungsi tekstual, yaitu untuk membentuk teks yang koheren. Selanjutnya ada Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield adalah tokoh utama dari aliran strukturalisme Amerika. Pendekatan Bloomfield menekankan pentingnya objektivitas dalam analisis bahasa. Ia mengesampingkan aspek makna dan lebih fokus pada analisis bentuk bahasa seperti fenom, morfem, dan struktur kalimat. Menurut Bloomfield, linguistik ini menekankan pada pengamatan empiritis dan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari bahasa. Selanjutnya yaitu aliran tagmemic. Aliran tagmemic, aliran ini dikembangkan oleh Kenneth L. Pike. Tagmemic adalah teori linguistik yang bertujuan untuk menjelaskan
menjelaskan bahasa dalam hal tagmem, yaitu unit terkecil dalam struktur bahasa. Baik menekankan pentingnya melihat bahasa dalam kerangka fungsi dan konteks sosial, serta mengembangkan pendekatan strukturalis dan fungsionalis dalam analisis bahasa. Linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Salah satu aliran yang muncul adalah linguistik transformasional yang menawarkan pendekatan berbeda dari model struktural. Namun model transformasional juga dinilai memiliki kekurangan yang menyebabkan munculnya berbagai model baru seperti semantik generatif, tata bahasa kasus, tata bahasa rasional, dan tata bahasa stratifikasi. Semantik generatif, struktur semantik serupa dengan struktur logika yang berupa ikatan tidak berkala antara predikator dengan seperangkat argumen pada satu proposisi. Unsur-unsur semantik generatif. Yang pertama ada proposisi. Proposisi adalah makna yang menjelaskan isi komunikasi dari pembicaraan atau disebut juga makna klausa. Proposisi terdiri dari predikator yang berkaitan dengan satu argumen atau lebih. Yang pertama ada tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya berjudul The Case of Cash tahun 1968. Tata bahasa kasus muncul akibat adanya masalah tata bahasa transformasi generatif. Tata bahasa transformasi generatif tidak dapat menjelaskan peran semantik pada nomina dalam hubungannya dengan verba. Selanjutnya ada tentang tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tatanan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dan teori sintaksis yang dirancang oleh aliran tata bahasa transformasi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain ada David M. Perlmutter, dan Paul M. Postal. Kesimpulannya, sejarah linguistik menunjukkan perkembangan pemahaman manusia tentang bahasa. Awalnya, pemikiran tentang bahasa dimulai dari Yunani kuno dan India dengan karya seperti Astadai karya Panini. Pada abad pertengahan, studi bahasa berfokus pada tata bahasa Latin. Pada abad ke-19, aliran linguistik historis sampai komparatif mengkaji asal-usul dan hubungan antar bahasa. Kesimpulannya, linguistik berkembang dari kajian perspektif ke pendekatan deskriptif yang lebih luas dan teoritis.